terlentang, pakai bantal. Ini nanti pakai bantal satu boleh, Bu? Iya. Itu pakai kasur enggak itu? Tapi nggak ada yang nggak pakai kasur, jadi pakai kasur ada itu. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau pakai kasur ataupun tidak boleh, Pak. Kalau semakin usia kita semakin tambah, itu bagusnya itu kasurnya lebih keras dibanding kalau kita pakai kasur busa double 2, dijamin bangun tidur pinggangnya lebih sakit. Iya sakit. Nggak boleh. Jadi ya, kalau bisa cari kasurnya yang lebih keras. Kalau bisa pakai papan boleh, Pak. Di sini bisa ditepuk, di sini dikasih ganjal bantal. Itu untuk kondisi pinggangnya. Di bawah lutut. Kenapa di sini dikasih ganjal bantal? Supaya ini ada lekungan, Bu. Ini nanti tidak gini. Iya. Jadi relax. Nah, kalau lurus ininya nanti ada lekungan. Akhirnya pinggangnya akan jadi sakit. Terutama yang lagi sakit. Jadi lututnya ada ganjal bantal ya? Iya, kalau lagi ini istilahnya. Iya. Kadang-kadang kalau awalnya belum tidur mah begitu, kalau sudah tidur mah lain lagi. Nah nanti gimana Mbak, kalau yang terlentang biasanya bapak-bapak ibu-ibu juga kalau udah sepuh suka ngorok nih. Pendengkurnya itu. Pendengkur itu biasanya karena saluran nafasnya itu terhambat dulu. Biasanya nanti kita tidak pernah tahu itu sisi mananya. Jadi nanti bisa dicari. Misalnya posisi yang tidak mendengkur, nanti harus pakai bantalnya 2, ataukah dia memang miring ke samping lebih tidak mendengkur, boleh ikutin. Nah, miring pun boleh sebenarnya. Tapi kan kita kalau misalnya tidur nggak mungkin seperti mayat, sekali tidur miring ke situ terus. Kebanyakan itu pasti bolak-balik ya, karena secara naluriah kita tuh pasti capek, pasti balik gitu ya. Tapi memang kalau yang biasanya ada beberapa 1 dibanding berapa ya Bu ya, miring ya sudah miring aja. Nanti habis itu lehernya sakit, gitu kan? Apalagi marahannya. Betul. Marahan sama suaminya ya, gitu terus. Tapi nggak apa-apa. Istilahnya itu kan kejadiannya 1 dibanding berapa. Nah kalaupun miring itu juga boleh sebenarnya. Mau miring kanan, mau miring kiri juga boleh. Nah kalau mau miring gimana Mas Irfan? Coba. Muter ke sisi yang nyaman. Nanti kalau bisa kalau lagi tidur miring dikasih ganjal bantal supaya apa? Supaya agak nyaman. Kalau gini nanti ototnya pakai stres juga atau ketarik ya. Nah, pasti pakai bantal juga boleh. Atau misalnya bisa ininya, ini tekukan Bu, ininya lurus. Nah, gitu juga boleh. Seperti orang meluk guling sebenarnya. Iya. Kalau guling itu relax di sini nyaman ya. Ada pertanyaan? Boleh? Ada. Boleh Bapak, apa? Yang banyak. Orang bangun tidur itu, apakah langsung mandi, apa duduk dulu? Bapak, Kadang-kadang kan belum ini, duduk aja dulu. Baca doa dulu, Pak. Apakah langsung mandi, apakah langsung duduk dulu? boleh. Kopi dulu Pak. Kalau untuk bangun tidur, Kebanyakan kopi. kalau mandi itu nggak wajib dulu Pak kayaknya. Jadi yang penting setelah bangun tidur, duduk dulu. Jadi posisinya harus relax dulu. Jadi setelah bangun pun jangan gitu ya. Jadi misalnya habis miring, duduk dulu aja, atur nafas. Kalau sudah kondisinya kita sudah relax, nyawanya kumpul, baru mau boleh kemana-mana. Kalau belum kumpul, Bapak nanti biasanya ini goyang. Jadi kayak orang itu oleng. Jatuh. Biasanya kalau yang usia semakin tua akan semakin koordinasinya kurang bagus. Nah, Kadang-kadang anak saya kalau mau sekolah itu bangun tidur makan dulu terus langsung mandi. kenapa? Oh saya. Nah, itu ya seperti itu ya Bapak Ibu untuk yang dari bangun tidur. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya udah terlanjur nyeri harus bagaimana? Kapan harus ke dokter? Ya, sebenarnya nyerinya itu bakal ada terus menerus. Nah, kapan kita harus ke dokter? Kalau nyerinya udah tidak tertahankan, ya Bapak Ibu. Kalau nyerinya sudah tidak tertahankan, kita di sini ada fisioterapi di Rumah Sakit Paru. Kita melayani fisioterapi. Ada juga dokter spesialis rehabilitasi medisnya. Ya, BPJS bisa ya Mbak. BPJS bisa, umum bisa. Kami buka setiap hari. Kemudian untuk dokter rehabilitasi mediknya ada setiap hari Rabu dan Jumat. Iya. Namanya baru kenal apa? Oh iya, terus data hadiah. Iya. Nah, kalau bisa di fisioterapi itu bakal dikasih
apa aja Bisa sih, aja nama kita bapak, bakal nama bapak, ngasih nama kayak bapak. ada namanya stimulasi elektrik, stimulasi listrik. Jadi kita nanti kayak dikasih apa ya? Setrum, Pak. Disetrum di sininya. Dihangatkan Di atau gimana? ada yang dihangatkan, ada yang disetrum, ada yang nanti dikasih. Kami juga akan memberikan latihan-latihan yang saya seperti tadi itu hanya salah apa saja ya. Minum apa? Minum apa? Tindakan saya. Kemudian juga nanti juga bakal diedukasi untuk cara-cara yang lain-lainnya seperti misalnya hadir seperti misalnya cara meredakan nyerinya kalau misalnya lagi kamu sakit banget. Nah itu bakal kami ajarkan di fisioterapi, polifisioterapi ya, bahwa ibu bisa menghubungi fisioterapi. Kalau misalnya kita nggak bakal kasih obat tuh, nggak akan kita kasih obat ya. Iya, karena kami hanya di bagian fisiknya saja. Jadi kalau untuk masalah obat itu masalah dokter ya. Itu. Jadi tentang fisioterapi itu aman kok Pak, nggak takut dengan apa ya. Jadi kalau fisioterapi yang gini Pak, fisioterapi itu kalau kata orang awamnya itu kita diterapi fisiknya atau badannya tanpa menggunakan obat-obatan. Kalau misalnya obat dipakai cuma biasanya kita obat poles. Jadi yang untuk meredakan nyerinya. Terus kemudian yang digunakan alat di fisioterapi itu apa aja sih gitu kan? Kita menggunakan tenaga istilahnya dari panas. Pemanasan itu nanti ada yang dibilang itu kompres panas. Ada yang namanya diatermi, ada yang namanya infrared. Itu nanti penggunaannya tergantung keluhan. Kemudian ada juga yang tadi di setrum. Setrum untuk apa? Untuk mengurangi nyeri sebenarnya. Jadi bukan untuk apa-apa. Kalau nyerinya, sakitnya itu sangat, sedangkan yang minum obat dokter sudah full, tapi masih sakit, itu perlu dikasih yaitu namanya yang setrum tadi, namanya electrical stimulasi untuk menurunkan ambang nyeri kita, supaya kita tuh nanti tidak tergantung dengan obat sakit, obat anti nyeri. Terus kemudian ada juga yang namanya itu nanti kayak diulang Pak. Kalau orang bilang kalau yang sudah pernah fisioterapi kayak diulang, itu namanya ultrasound. Ultrasound itu jadi itu fungsinya untuk melemesin si otot. Sama kalau misalnya di ototnya itu kayak ada yang membagel, itu fungsinya untuk ngerilis itu namanya membebaskan. Ya, apa Pak? Boleh. Kalau terapi itu mengobati atau bagaimana? Jadi kalau misalnya kita fisioterapi itu ada macam Kak. Ada untuk meningkatkan kemampuan, ada untuk mengobati, ada juga istilahnya untuk pemeliharaan. Tiga yang datang ke kita apa? Misalnya Bapak sakit pinggang, berarti kita untuk mengobati. Setelah misalnya itu nanti nyerinya berkurang, kita bisa ada latihan untuk namanya promotif. Promotif itu meningkatkan kemampuan Bapak. Jadi supaya nanti tidak sakit lagi. Maka dikasih PR biasanya Pak. PR-nya apa? Latihan senam pinggang kayak gitu. Atau misalnya yang asma, kita kasih senam asma supaya apa? Nanti istilahnya nggak sering kontrolnya. Jadi akhirnya sudah bugar. Ya mungkin kalau asma nggak bisa sembuh ya Pak ya. Tapi sesekali cuman serangannya itu cuma sesekali aja. Seperti itu. Tanya lagi. Boleh. Kadang kala yang namanya terapi itu bukan sekali, ada kala berulang-ulang. Apakah itu lebih bagus terapi? Apakah lebih bagus minum obat? Boleh. Jadi boleh Pak. Jadi lebih baik terapi atau lebih baik minum obat? Iya. Itu nanti ada ranahnya sendiri Pak. Jadi awal itu pasti ranah dokter dulu. Kalau misalnya dengan obat itu misalnya sudah sembuh, berarti itu nanti mungkin tidak akan disuruh fisioterapi. Jadi itu cuma sesaat, habis itu nggak ada keluhannya. Tapi kalau misalnya ternyata dengan minum obat yang ringan pun Bapak tidak sembuh, masih ada keluhannya, kan dokter masa mau kasih obat terus? Nah dokter mikir supaya orang ini tidak terlalu tergantung obat apa? Dengan terapi lah itu. Karena dengan terapi itu sebenarnya dia mengurangi untuk penggunaan obat sama supaya tidak terjadi kejadian yang sama. Gitu. Ada
Ada lagi Pak? Ya. Terima kasih. Kasih makanya. Boleh. Biasanya kalau bapak-bapak itu suka diinjak-injak nih sama anaknya. Boleh Saya injekin punggungnya itu boleh nggak? Anaknya usia berapa dulu tergantung Ya Pak? biasanya anak gede ya. Nanti kalau yang injek anaknya yang gede gitu ya, alias istrinya gitu ya, itu nanti bisa remek Pak gitu kan. Jadi kalau misalnya anaknya masih kecil mah enggak, istilahnya tidak terlalu, istilahnya itu masih bisa lah ya Pak ya, tapi sebenarnya kita tidak terlalu menyarankan sekali. Karena takutnya kalau misalnya pas diinjeknya pas misalnya pas di ototnya mah nggak terlalu bermasalah. Si bapaknya nggak ada pengeroposan otot nggak masalah. Nggak ada efeknya. Iya, istilahnya efeknya enak aja kayak dipijit ya. Tapi kalau misalnya yang pijitnya udah gede atau kebetulan bapaknya itu punya penyakit pengeroposan tulang belakang, begitu diinjek anaknya kan anaknya uncuk gitu kan Pak. Kenalah dia di pinggang atau di otot dan keropos itu. Kalau sekalinya kan ya udah tulang belakang itu rada riskan, begitu dia ada masalah, misalnya kuat patah atau gimana, nah kan kesarapnya bisa lumpuh gitu. Makanya lebih kita hati-hati. Kalaupun Pak di terapi ya, di terapi namanya kayak suka di apa namanya kalau kita tuh namanya chiropraktik Pak. Jadi kayak manipulasi tulang belakang itu kalau bukan orang yang punya ilmunya, punya sertifikatnya, kita tidak menyarankan. Karena tidak semua orang bisa gitu aja. Takutnya bukan sembuh, malah tambah jadi parah. Ada lagi Ibu? Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak, nggak bayar, hanya Ngomong Pak, tanyakan saja yang penasaran itu. Itu tempat terapinya di mana? Di situ sini Pak. di NCU. Itu kalau barang sama rumah sakit jadi nggak bingung pasti ya tapi gimana kalau terapi kan bisa tempat sendiri gitu. Iya, ada di Biasanya di luar rumah sakit itu biasanya kalau terapi kan biasanya. kalau di luar rumah sakit. Oh, Di dalam rumah sakit kami semua rumah ada. sakit sekarang. Ada. Rumah sakit semua. Ya rumah sakitnya di mana? Di Bali Mitra gitu tempat semua ada. Ya lebih baik ke sini lah Pak. Oh gitu. Kalau terapi mah itu mah Nanti pribadi ya. keluar gitu loh. Ya? Terapi Pribadi itu mah. Pribadi gimana Pak? Ya dia nggak nyampur dengan dari. Enggak, kita terpisah sama Iya, pribadi. Iya, tapi kalau untuk pendaftaran tetap dari depan ya. Jadi kalau alur prosesnya awal dari screening, nanti dari screening diarahkan mau kemana nih Bapak itu? Jadi ke ruang yang di MCU yang belakang. Jadi ruangnya terpisah. Jadi enggak yang menyatu dengan pasien-pasien yang di sini begitu. Iya. Waktunya Kami setiap hari Pak. dari buka dari berapa sampai Sampai siang. Sampai jam 1 ya Pak. Untuk hari Rabu dan Jumat itu kami ada dokter rehabilitasi medisnya. Itu dia dari jam 1 sampai jam 4 untuk dokternya ya. Dokternya lebih siang. itu yang terapinya itu dokter nggak bisa. Kami untuk yang terapi. Kalau untuk dokter dia lebih memeriksa untuk tindakan lebih fisioterapinya seperti itu. Nanti sebelum ke terapi diperiksa sama dokter dulu. Kalau untuk BPJS ya, umum bisa. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cepat sehat ya. Ya, sama-sama. Ceritanya semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan saya juga ngasih tahu nih di Rumah Sakit Palu ini tidak hanya mengobati palu. Di sini juga ada poli dalam, spesialis penyakit dalam, Pak. Ada poli gigi, ada poli jiwa ya. Terus ada kebidanan dan kandungan. Enggak kalau ada anak atau cucu yang masih kandung bisa. Paru banget. Ini sudah masuk kayak rumah sakit umum ya Pak, ya, tapi ini masih dalam proses juga. Cukup terima kasih ya Pak atas perhatiannya. Maaf, banyak yang kurang ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.